Tidak ada komentar apa-apa mengenai nama dia yang terseret-seret cuy. Ya kan tahu sendiri lah ya, korupsi ini kan mega korupsi ya. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini nama Najwa Shihab terseret dalam kasus korupsi timah yang dilakukan Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Berdasarkan kabar yang beredar, Najwa Shihab disebut dan diduga terlibat dalam kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki Harvey Muiz. Pemberitaan mengenai keterlibatan Najwa Shihab diungkap oleh salah satu media online Poros Jakarta. Dalam isi berita tersebut terdapat informasi yang mencantumkan nama Najwa Shihab. Pada berita itu, nama Najwa Shihab dan beberapa petinggi Gerindra terkait dengan perusahaan milik Harvey Muiz. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Najwa Shihab memiliki saham melalui PT Narasi Citra Sahwahita yang saat ini dipimpinnya? Berita tentang terseretnya Najwa Shihab ini cukup mengejutkan, terutama mengingat dia seringkali bersuara keras dalam mengkritik kasus-kasus korupsi di Indonesia. Namun, kebenaran kabar ini masih belum pasti. Hal ini disebabkan karena Najwa Shihab sendiri belum memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yo kawan-kawan, itu dia berita terbaru terkait perkembangan kasus korupsi, mega korupsi dari Harvey Muiz CS ya. Dan berita yang sangat mengejutkan kita semua pada hari ini, di mana nama Najwa Shihab presenter kondang juga ikut terseret di dalam kasus. Dalam berita yang beredar bahwa posisi dia di dalam kasus ini adalah dia adalah semacam investor yang melakukan investasi terhadap atau di perusahaan tambang timah dari Harvey Muiz. Jadi sudah disampaikan atau dilaporkan di kejaksaan. Nama Najwa Shihab muncul dalam pusaran kasus korupsi 271T Harvey Muiz. Waduh, ini kebenarannya nih belum tentu benar ya, karena Najwanya sendiri tuh masih bungkam tuh ya. Tidak ada komentar apa-apa mengenai nama dia yang terseret-seret cuy. Ya kan tahu sendiri lah ya, korupsi ini kan mega korupsi ya, bukan megawati ya. Mega korupsi artinya besar, korupsi yang sangat amat besar ya. Jadi pasti banyak banget yang terlibat nih. Jadi dari berita yang gue tahu, katanya nih dia di Najwa Shihab ini tuh diduga ya menerima ya keuntungan lah gitu loh dari PT-PTan itulah ya. Aduh, gue sih shocknya karena ini Najwa Shihab ya guys ya. Karena kan kalau Najwa Shihab ini kan selalu kan justru kalau misalnya interview orang itu kan kayak mau memberantas korupsi banget gitu loh. Kalau sampai amit-amit ya, semoga enggak sih ya, dia sampai terlibat atau enggak dia kena getahnya atau gimana lah, gue gak ngerti lah ya. Aduh, sangat amat disayangkan sih ya. Karir yang udah dibangun capek-capek, apalagi kan dia bener-bener kayak seolah-olah tuh kayak benci banget sama koruptor gitu kan. Kalau di TV-TV gitu wawancaranya ya kan, dia kayak anti banget sama koruptor. Tapi kalau sampai beneran terlibat, aduh, gue sih udah gak ngerti sih. Aduh, jadi buat Mbak Najwa mendingan cepetan klarifikasi. Ngapain gue ngatur-ngatur lu ya Najwa? Lu lebih pinter lah, lu tau lah apa yang lu harus lakuin ya. Semoga ini berita hoax. Daftar 2 Crazy Rich terseret korupsi timah dan rugikan negara 271 triliun. Well, gue penasaran dong, ini kalkulasinya gimana bisa sebanyak ini kak? Ini triliun. Nah, kita lihat dari berita CNN. Di situ dikutip dari kalkulasi 271 triliun itu sebenarnya kerugian secara ekologis. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kerugian pertama, kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun. Kemudian yang 274,4 triliun ini kerugian ekonomi lingkungan. Dan sisanya yang kerugian ketiga itu kalkulasinya dari kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun. Jadi in total 271 triliun. Itu belum
secara jelas. Mungkin bisa lebih lagi gitu kan, bisa 300 triliun mungkin, I don't know. Ya gue sih sebagai warga negara yang 17 tahun tinggal di daerah yang isinya korupsi dan yang haram cuma babi, ya biasa aja gitu. Mungkin dari taksiran 271 triliun tuh gue cukup kaget ya kak. Cuma dengan kultur korupsi yang ada di negara gue, kayak ya udah gitu, emang korupsi di Indonesia setiap tahun ada gitu. Kayak emang acara tahunan Indonesia tuh korupsi ya kak. Sebenarnya orang-orang yang kerja di kolam pemerintahan di Indonesia ini ada masalah apa sih kak? Kok kayaknya korupsi ini menjadi acara tahunan banget gitu. Dan menjadi warga negara Indo tuh kayaknya sebuah cobaan yang berat ya. Kalau disuruh milih, kalau bisa milih gitu, gue lahir menjadi warga negara AP, mana aja deh yang penting bukan Indo. Negara maju lah, gue milihnya Australia, Kanada, atau New Zealand gitu kan. Nah, apa boleh buat gitu kan. Tapi gue masih bersyukur gue lahir dari rahimnya Sri. Masih berduit orang gitu kan. Keluarga gue masih ada duit gitu, buat nguliahin gue keluar negeri masih cukup gitu. I'm so sorry ya, gue boleh nanya gak buat kalian yang tinggal di Indonesia dan terakhir miskin, dan sampai sekarang hidupnya miskin, are you guys okay? Capek banget loh kak, gue bisa ngerasain loh energinya gimana. Secapek itu nyari duit susah, ngelihat suasana politik gak jelas gitu, isinya korupsi, banyak orang-orang fanatik, halal haram hantam, repot urusan. Gue udah capek deh puasa. Dan bikin gue mikir deh ya. Ntar lagi buka nih gue di sini. Terus gue mikirin negara. Jangan bikin gue kepikiran deh. Ngetek gue yang baik-baik, ngetek gue makanan atau apa kayak. Jangan ngetek gue korupsi. Berita korupsi ini bikin gue mikir. Udah deh cukup. Nggak loh. Jadi tersangka korupsi suami Sandra Dewi terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar. Pasti nih para netizen komplain, kok dendanya cuma 1 miliar padahal yang diduga korupsinya kan triliunan, betul nggak? Nih, gue jelasin ya, di samping tersangka tersebut harus membayar denda 1 miliar, tersangka tersebut juga harus mengembalikan uang hasil korupsi dengan harta yang diduga hasil korupsi. Begitu bos, jadi bukan hanya saja membayar denda, tetap harus mengganti rugi uang yang dikorupsinya. Jangan-jangan ternyata mereka itu semua yang 16 orang yang sudah menjadi tersangka koruptor adalah keluarga besar daripada Harvey Muiz. Mungkin itu ada omnya semua kan, dari saudara daripada bapaknya, saudara dari kakeknya gitu loh. Termasuk Helena Lim juga itu mungkin ya sepupunya gitu. Jadi terlibat satu keluarga besar mereka. Jangan-jangan yang 130 orang itu pun keluarga mereka, ya kan? Nah, kalau bisa ya dimasukkan semua jadi penduduk satu keluarga turun temurun, dimasukkan ke penjara. Waduh, keluarga besar, sekelompok keluarga besar ini namanya memperkaya diri semua. Kaya raya, tajir melintir, masih muda. Ya oke netizen, gimana nggak mau rakyat ini bisa berkoar-koar yang kayak begini? Pasti berkoar-koar, rakyat melarat. Suaminya Sandra Dewi hebat sih, berani banget. Pantes anaknya Ulta hadiahnya jet pribadi, buset. Bocah ingus ulang tahun dikasih jet pribadi. Makan di KFC aja nggak mau apa tuh bocah. Makan di KFC paket besar 1. Paket apa sih? Ya di KFC itu iya mas, super besar 1 nggak mau dia. Apa perkedel. Ya Allah, gue ulang tahun bocil diajak makan KFC doang. Itu pun makannya di tempat biar bisa ngambil saus banyak. Ini dibeliin jet pribadi, ya Allah. Balon yang bisa meletus gak bisa mah. Anaknya Sandra Dewi ulang tahun, kuenya apa sih? Pasti kayaknya bukan dapur coklat, kayaknya udah gak main dah, bukan dapur coklat dah. Jangan ke dapur coklat tuh, ini apa?
kue-kue yang di pinggir jalan yang gambar Marsha tapi mukanya menyan, nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh, pasti yang mewah-mewah tuh anak kita. Ya Allah, lu bapak lu korupsi gede banget.